Satu dua. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah doa hari ini Selasa 4 April 2023. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Dan tolong diinfokan, di-share kepada teman, sahabat, supaya mereka juga bisa mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda. Kita bangkit berdiri, kita undang hadirat Tuhan. Roh Kudus, datanglah. Kami, Roh Kudus itu aktif Tuhan dalam setiap kehidupan mereka yang hadir dalam setiap ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, mengurapi kami, mengubahkan kami, menguatkan kami Tuhan yang lemah ini Tuhan. Dan juga memberikan pengharapan bagi mereka yang berputus asa. Terima kasih Tuhan, hadirlah Tuhan dalam ibadah ini. Engkau Tuhan yang memberikan firman-Mu dan juga berikan pada kami Tuhan roh penyembahan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan. Dengan Yesus sebagai kepala, semua pasti beres. Ya, kita nyanyikan dengan iman.
semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Yesus sebagai kepala, semua pasti beres. Tak ada masalah yang tak terselesaikan. Perkara besar dan mujizat selalu Dia nyatakan, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun kelihatan genting, tapi semua Tuhan yang mengatur. Ya, bukan kita yang mengatur, Tuhan yang mengatur segalanya. Kita ganti nyanyian kita, Kota Tanpa Malam. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Raja damai. Raja damai dalam hidupku. Dan yang terakhir kita berdiri, Yerusalem, kota idaman. Ya, Yerusalem yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Baru kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan
akan dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku, kaulah kota idaman, Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan dikau kota kesucian Allah. Di sana perhatian rasa gelisah, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik. Aku merindu, aku merindu menjadi milik-Mu. Kita berdoa. Inilah kerinduan kami yang tertinggi Tuhan, supaya kami menjadi milik-Nya Tuhan, mempelainya Tuhan. Kalau kami tidak jadi mempelainya Tuhan, maka kami akan masuk pada Babel besar. Itulah mempelainya setan yang akan dihancurkan hanya 1 jam. Babel akan hancur hanya tempo 1 jam. Tapi mempelainya Tuhan akan masuk ke kota Yerusalem, kota idaman, kota mempelai yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kami pun menanti-nantikan hari Maranatha, Tuhan datang kembali. Di masa injury time, perpanjangan waktu ini, kami tidak akan kendor, tapi kami semakin giat untuk beribadah. Saat tengah malam akan terdengar suara berkata, "Songsonglah, mempelai laki-laki datang." Kami pun akan menyongsong Engkau sebagai mempelai dan membawa kami ke pesta-Mu Tuhan. Pesta mempelai di mana segala sesuatunya sudah tersedia. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami.
Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Jika ada yang baru datang, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kita buka kitab Efesus. Efesus pasal yang kelima. Ya. Efesus pasal yang kelima, boleh ayat 22 mulai. Ya. Ini temanya adalah ya, dialah kepala yang menyelamatkan tubuh. Jadi kalau ada kepala, ada tubuh. Di sini semua di kepala semua ya. Wah, berpikir cepat, tangkas ya. Kristuslah kepala, kita ini tubuhnya. Amin. Nah, jadi yang menyelamatkan tubuh itu kepala. Itulah Tuhan Yesus. Tapi tidak akan pernah kita menjadi tubuh Kristus kalau kita tidak menerima dia jadi kepala. Bisa mengerti? Kita tidak akan pernah menjadi tubuh Kristus kalau kita tidak menerima dia sebagai kepala. Sama seperti seorang perempuan, ya, kalau dia menerima seorang laki-laki menjadi kepala, menjadi suami, maka dia pun menjadi tubuh, menjadi mempelainya. Ya, silakan. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Jadi kepada suami bagaimana istri? Tunduk, bukan tanduk ya. Tapi tunduk, apapun disuruh, ya tunduk, nurut, ya nurut. Seperti Sarah kepada Abraham, memanggil Abraham itu Tuhan. Pernah panggil suaminya Tuhan? Tuhan sudah makan enggak? Ya, terus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Iya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kita ini tubuh yang menyelamatkan kita, yang bertanggung jawab atas keselamatan kita adalah Kristus sebagai kepala. Seperti suami bertanggung jawab untuk keselamatan istrinya. Jangan suami berkata, kamu didorong istrinya dorong menghadapi. Harusnya dia berkata, ini dulu nih istriku jangan ganggu. Nah, itu yang benar, ya kan? Nah, jangan bilang istri, kamu. Lalu suaminya di belakang, ya. Nah, jadi suami itu harus menyelamatkan istri seperti Kristus menyelamatkan jemaat. Amin. Jadi kita tidak akan pernah diselamatkan oleh Tuhan Yesus sebagai tubuh sebelum kita menerima dia sebagai kepala. Bisa mengerti? Nah, kalau kita menerima seseorang menjadi suami, dialah yang bertanggung jawab untuk semua keselamatan kita. Ya, makanya disebut nikah itu sebuah rahasia besar. Rahasia besar itu berarti tidak semua orang tahu. Tapi yang kukiaskan adalah hubungan Kristus, ya. Kristus dengan sidang jemaat. Ini Kristus mempelai pria surga dalam kemuliaan. Mempelai wanita dalam kemuliaan. Bersalut matahari. Apa di bawah kakinya? Bulan. Mahkotanya apa? Bintang. Hebat ya. Mahkota bintang. Disalut dengan matahari. Ya, terus perhatikan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada
Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Iya, tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Bukan tanduk ya, tanduklah dalam segala sesuatu. Nanti main seruduk ya. Nah ini firman Tuhan. Jadi kalau kita mengerti hal ini membuat hati kita tenang. Kenapa? Karena dunia ini penuh bahaya. Paulus berkata bahaya di padang gurun, bahaya di kota, bahaya di laut. Di mana-mana ada bahaya. Dunia ini penuh dengan bahaya. Makanya butuh namanya perlindungan. Yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita adalah kepala. Amin. Nah, jadi kalau kita berkata, Yesus, aku menerima engkau menjadi kepala. Menjadi mempelai kepala. Maka sejak saat itu Tuhan akan menerima kita sebagai tubuhnya, miliknya, dan sejak saat itu juga Tuhan bertanggung jawab penuh untuk keselamatan kita. Bisa mengerti? Kita tidak akan pernah menjadi tubuh Kristus kalau kita tidak menerima Dia sebagai kepala. Ya, tapi kalau kita menerima Dia menjadi kepala, kita menjadi tubuh, maka keselamatan kita Dialah yang yang bertanggung jawab. Ya, karena di dunia ini penuh bahaya. Ya, di mana-mana ada bahaya. Bahaya penyakit. Pernah sakit enggak? Pernah. Ringan atau berat penyakitnya waktu itu? Ringan. Aduh, saya dulu pernah penyakit berat. Jam 2 malam kalau udah kumat, aduh, keringat dingin saya. Seperti mau mati rasa. Aduh ya Tuhan. Aduh, keringat biji jagung, seperti biji jagung itu keringat itu. Sakit jantung koroner. 2012 itu. Udah berapa tahun, berapa sekarang ya? Ya? 11 tahun ya. 11 tahun. Aduh rasanya, aduh Tuhan. Aduh. Ya Tuhan Yesus pun sudah terbiasa menderita kesakitan. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Amin. Amin. Yesus menanggung penyakit kita. Tapi oleh kemurahan Tuhan ya sampai sekarang udah sembuh normal kembali. Ya, jadi memang Alkitab mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti sebelum itu ada kekacauan, ada penderitaan, ada pergumulan. Tapi waktunya Tuhan indah. Indah. Ya. Seandainya tidak ada pergumulan, tidak ada penyakit di dunia ini, mungkin tidak ada kematian ya. Betul ya? Tidak ada penyakit, kemungkinan tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian bagaimana? Hidup selama-lamanya. Datang nggak kebaktian kira-kira? Roh gakal mati kok. Gakal mati kok. Ya. Tapi Alkitab mengatakan satu kali manusia akan mati. Setelah itu dihakimi. Satu kali manusia akan mati. Ada juga memang tidak mati. Mereka yang hidup sampai kedatangan Tuhan. Ya. Nah, jadi tubuh Kristus mempelai Tuhan itu ada dua. Tubuh keobahan, tubuh kebangkitan.
yang hidup diubah hanya sekejap mata. Yang mati dibangkitkan hanya sekejap mata. Hebat sekali. Jadi mati dalam Tuhan itu bahagia. Amin. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mau sekarang? Bahagia. Tapi orang udah tahu bahagia gak mau ya. Menghindar. Padahal ya. Paulus berkata, mati itu untung. Amin. Asal hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Bayangkan mati pun untung. Jadi jangan takut mati. Amin. Dapat untung. Kalau orang mati dalam Tuhan kemana itu? Ke Firdaus. Ingat yang mati di sebelah kanan Tuhan Yesus. Tersiksa karena dosanya. Dihukum mati karena dosanya. Sama yang di kiri juga begitu. Ya, orang yang membunuh ya dihukum mati. Layak dihukum mati. Berdasarkan pengadilan, hukum mati. Tapi kalau Yesus, baik pengadilan Herodes, pengadilan Pilatus, pengadilan Mahkamah Agama, semua ada anak pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus. Angka 6 itu angka manusia. Memang Yesus menjadi manusia. Tapi tidak didapati suatu kesalahan. Baik dalam berkata-kata, baik dalam berbuat, tidak ada salahnya. Kalau kita banyak nggak salahnya berkata-kata? Banyak ya. Gede-gede pisah. Cuma masih segini. Gede segini. Padahal cuma segini ikannya kan. Segede-gede. Manusia ya begitulah ya. Suka nambah-nambah. Ya, kaya raya nih. Hebat. Mobilnya banyak. Cuma mobilnya cuma satu. Yang lain mah dipinjam. Ya, tapi itulah manusia kan. Tapi belajar berkata-kata dengan benar. Ingat ukuran kesempurnaan manusia adalah kata-katanya. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna. Yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kesempurnaan orang diukur dari apa? Kata-kata. Belajar suami berkata-kata dengan manis kepada istrinya. Istri juga berkata-kata manis kepada suaminya. Kata-katanya manis semata-mata. Setiap berbicara manis. Lawan kata manis apa ya? Pahit. Setiap ngomong pahit. Aduh, seperti makan empedu. Ya. Di sini mah nggak ada baik ya. Setiap berkata-kata, ibu-ibu, ya. Tapi bagaimana kabarnya? Udah makan enggak? Udah makan enggak kamu? Udah. Lu. Kepada suami, lu, ya. Nanti suaminya bilang, apa itu? Le. Bagaimana Abraham? Pemanggilan Sarah kepada Abraham? Dipanggil apa? Tuhan. Tuhan sudah makan enggak? Tuhan mau kemana? Kamu adalah anak-anaknya. Amin. Kita ini anak-anak Abraham. Ya, belajar berkata-kata dengan baik. Ya, jadi Yesus itu penyelamat. Menyelamatkan tubuh. Berarti ada ancaman. Ada apa? Ancaman. Ada bahaya. Ya. Paulus berkata, bahaya di padang gurun. Bahaya di laut. Bahaya di kota. Di mana-mana ada bahaya. Makanya kita butuh namanya perlindungan. Ini kemah suci. Ada kemah suci. Ini diterima Musa dulu. 40 hari, 40 malam dia puasa.
Ya, di Gunung ini terima dia. Nah, ini yang diterima Musa ini. Namanya kemah suci. Apa namanya? Kemah suci. Kalau bahasa Batak, udung-uduk parlu hutan. Udung-uduk parlu hutan. Nah, kalau bahasa Inggris apa itu? Tabernakel. Tent of meeting. Tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah. Jadi 3 bagian ini. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Sama seperti sorga juga ada 3 tingkatnya. Paulus berkata, aku tiba-tiba terangkat ke sorga. Tiba-tiba, sebentar sudah sampai ke sorga. Hebat ya. Tiba-tiba, hanya beberapa detik aja, menit udah sampai ke sorga. Tuh, hebatnya kan. Nanti juga begitu kalau kita ke sorga, nggak usah pakai pesawat ulang-alik. Berapa lama pesawat ulang-alik ke bulan waktu itu? Ke Mars. Lama ya? Baru sampai. Kalau ke sorga nanti sih masuk sorga. Amin. Masuk ke mana? Sorga pasti di atas. Jangan nuju sorga ke bawah. Salah itu mah. Kalau ke bawah apa itu? Neraka. Tapi meluncur ke neraka juga cepat. Hanya 2 kemungkinan. Kalau nggak masuk sorga, neraka. Musa berkata, pada hari ini kuhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Pilihlah sorga. Amin. Supaya engkau hidup. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Siapa kehidupan? Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup. Jalannya benar. Jalannya hidup. Bayangkan. Jadi nanti ke sorga itu, sampai ke sorga. Enak. Ikut Tuhan Yesus paling enak. Kalau belum, anggota keluarga kalau belum, ajak. Penyesalan selalu datang terlambat. Mumpung masih hidup. Tidak ada istilah, apa namanya itu? Aku nyesal kawin sama kamu atau apa? Nyesal apa? Atau salah pilih? Udah, yang sudah-sudahlah. Ya, apa ya kalau sudah dipersatukan ya, usahakanlah kalau dalam gelap tadinya usahakanlah bawa ke dalam terang. Begitu. Ya, bawa dalam terang. Supaya nanti jangan satu gelap, satu terang. Satu ke sorga, satu ke neraka. Neraka itu tempat yang paling gelap. Sorga itu tempat yang paling terang. Amin. Terang. Luar biasa. Tidak ada malamnya. Di sorga tidak ada malam. Semua anak-anak Tuhan bercahaya. Ada yang seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada seperti bintang. Bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Begitu juga soal kebangkitan, soal keobahan. Tidak semua nanti di sorga sama. Pernah saudara melihat bintang? Sama enggak semua terangnya? Beda. Ada yang kedip-kedip, sebentar kelihatan gitu. Terkadang datang kebaktian, terkadang enggak. Terkadang semangat, udah tuh melempem lagi. Ayo, harus berkobar-kobar. Hendaklah rohmu menyala. Berkobar-kobar. Ya, jangan padam. Jangan padam. Tapi roh menyala-nyala. Ya, jadi Tuhan itu bertanggung jawab untuk keselamatan kita sebagai
tubuh. Tubuh terdiri dari banyak anggota. Tapi satu. Ya, masing-masing beda fungsinya. Beda tugasnya. Kalau jantung itu apa itu tugasnya? Mompa darah. Kalau tangan bekerja. Kalau kaki, kalau hidung, napas. Mata, melihat. Kalau jari, itu apa itu? Hah? Itu apa? Megang katanya. Bagaimana kalau nggak ada jarinya? Nggak bisa megang. Bentuknya beda, ya kan? Tapi masing-masing punya fungsi, punya tugas. Ya, maka karunia-karunia pun begitu, talenta-talenta beda. Ya, tapi semua untuk membangun tubuh Kristus. Ya, membangun tubuh Kristus. Jadi kalau ada masalah timbul dalam kehidupan, entah penyakit, entah persoalan, ingatlah Yesus sebagai kepala, dia akan bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Amin. Dia tahu kita di dunia yang penuh bahaya. Kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tapi kita diberikan oleh Tuhan, ya, 2. Apa yang diberikan? Ada berapa yang diberikan teh? 2. Apa yang diberikan? Ada berapa yang diberikan tadi? 2. Pertama itu firman. Firman. Yang kedua Roh Kudus. Yang disebut sayap burung nasar. Sayap apa? Burung nasar. Boleh Wahyu 12 ayat 1 sedikit. Ya, sedikit lagi. Ya, jadi ngerti, tadi nggak ngerti, jadi ngerti sekarang. Ya. Saya dulu dapat ini tahun 80 dulu saya pernah dengar khotbah pendeta Injono dulu di Gedung Saparu. Aduh, pendeta-pendeta yang berkelas, yang komplit begitu bisa berdamai. Wih, hebat sekali ini pengajaran ini. Suami istri yang tengkar bisa damai. Hebat sekali. Nah, tahun 83 saya belajar di Surabaya. Guru saya waktu itu pendeta Injono. Dia adalah murid Panhesel. Panhesel itu adalah tokoh pendiri aliran Pantekosta di seluruh Indonesia. Murid-muridnya tokoh-tokoh semua. Ya, tokoh-tokoh. Pendiri Isa Al-Masih, GSPDI, GPDI. GPD itu dia merintisnya juga. Ya, terus perhatikan. Ya, Wahyu 12 ayat 1. 12 ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Suatu tanda besar di langit. Tanda besar di mana? Di langit. Perhatikan. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Seorang perempuan. Nah ini nih perempuan. Perempuan. Berselubungkan matahari. Pakaiannya apa? Matahari. Matahari terang atau gelap? Terang. Mulia. Terus? Dengan bulan di bawah kakinya. Bulan dan di bawah kaki. Bulan di bawah apa? Kaki. Saudara baca nanti. Bulan dalam tanda darah. Bulan dalam tanda darah. Darah itu pengorbanan. Yesus yang berkorban. Bukan untuk orang yang baik dia berkorban. Tapi untuk orang-orang yang berdosa. Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah-tambah banyak. Di situ kasih Allah. Kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Pernah berbuat dosa? Banyak nggak dosanya? Saudara dapat banyak kasih karunia. Amin. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Amin.
Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bayangkan. Kata kasih karunia adalah kata terbesar di dalam Alkitab. Sebab kasih sudah tercakup di dalam. Biasanya ditujukan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercacat celah. Pada masa perjanjian lama. Masa perjanjian lama itu kasih karunia hanya ditujukan kepada orang-orang yang hidupnya tidak bercacat. Contohnya Nuh. Kenapa Nuh selamat? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Nuh tidak bercacat. Tidak berdosa. Upah dosa adalah maut. Pernah berbuat dosa? Pernah. Udah berapa kali? Tapi masa perjanjian baru, kasih karunia itu datangnya dari kayu salib ditujukan kepada orang-orang berdosa. Di mana dosa bertambah-tambah banyak. Di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Dapat dipastikan kalau orang masuk neraka bukan karena dosanya. Karena di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah. Isi kasih karunia tadi apa? Keselamatan. Kedua apa? Pengampunan. Lalu kenapa orang masuk neraka? Karena menolak kasih karunia. Siapa yang paling berdosa? Paulus. Maka dia berkata, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Aku ini orang paling berdosa. Tapi justru aku dikasihani sebagai orang yang paling berdosa, kata Paulus. Supaya dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Allah menunjukkan seluruh kesabarannya. Allah itu sabar terhadap saudara, terhadap saya. Upah dosa apa? Maaf. Tapi kok gak mati-mati ya? Ya, karena ada kasih karunia. Amin. Jadi jangan menolak kasih karunia. Ya. Nah, dari mana tadi itu kasih karunia? Dari salib ditujukan kepada orang-orang berdosa. Ya, dia mau menyelamatkan kita. Dan setiap orang yang menerima dia dijadikan menjadi tubuh Kristus. Menjadi apa? Tubuh Kristus. Satu tubuh banyak anggota. Kalau ini tubuh saya satu, tapi anggotanya banyak. Jari-jari udah berapa? Kulit belum lagi urat-urat kan? Tuh, begitu. Semua ada fungsinya. Makanya tubuh Kristus tidak ada kegiatan, tidak boleh diam. Bagaimana kalau tangan saya begini terus? Bagaimana? Jalan saya begini terus. Mati. Ada tapi mati. Jadi harus bergerak. Amin. Berfungsi. Ini sudah berguna buat Tuhan masih sama enggak? Lu. Ya, jadikan aku berkat Tuhan. Berguna bagimu. Berguna bagi sesama. Jadi terang. Jadi berkat. Ya, jadi tugasnya Kristus sebagai kepala adalah untuk menyelamatkan tubuhnya. Ya, jadi jangan takut bahaya, jangan takut apapun namanya. Kristus pasti menyelamatkan. Amin. Kalau sakit disembuhkan, kalau lemah dikuatkan, kalau dalam persimpangan jalan. Pernah di persimpangan jalan? Aduh mau kemana ini ya? Pilih mana nih kanan? Yang mana ini ya? Dihadapkan. Kalau simpang 2 masih enak. 50% kemungkinan salah. Ya kan? Kalau simpang 4 berapa? 25%. Ya, kalau simpang 5? Tapi Alkitab mengatakan begini. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh.
lumpuh. Mataku tertuju kepadamu. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Supaya jangan tersesat. Sesat dulu baru terhilang. Aduh, mana? Jalan makin jauh. Oh, jadi hilang dia. Jadi hilang. Ingat anak yang terhilang. Ingat domba yang terhilang. Ingat dirham yang terhilang. Dirhamnya berapa? 10. Dombanya berapa? 100. Anaknya berapa? 2. Yang hilang yang mana? Yang bungsu, yang sulung? Bungsu. Minta warisan. Begitu dikasih warisan, happy. Tinggalkan. Bersenang-senang. Ya. Udah siap. Gelis. Nunggu. Di lantai daksa. Iya. Saban malam. Yuk. Lama-lama habis duit. Lama-lama habis duit. Sudah itu habis semua. Udah habis semua, nggak ada yang peduli. Kalau ada uang, abang sayang. Gak ada uang, abang tendang. Ditendang. Sampai mau kerja nggak ada terima kerja. Mau makan nggak ada yang mau ngasih makan. Akhirnya makannya apa? Ampas babi sisa sama makanan babi itu. Ya. Untung dia sadar. Dia berkata, aduh, begitu banyak orang upahan di rumah bapakku. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Bapaknya sudah menunggu. Di mana anakku yang terhilang itu? Kapan dia kembali? Zaman dulu belum ada HP. Kalau ada HP mah enaknya. Nah, di mana sekarang? Pak, tenang aja, kirim aja lah. Tinggal ngirim duit. Ternyata pulang sudah compang-camping. Tapi bapak tetap menunggu. Menunggu. Waktu dia kembali, bapaknya dia peluk anak. Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Disembelih lembu tambun. Cincin, jubah. Apalagi tadi? Sepatu, terus apa lagi? Lembu tambun. Lembu itu apa artinya lembu? Korban pendamaian. Korban apa? Pendamaian. Harus diperdamaikan. Setiap orang kembali kepada Allah harus berdamai. Harus berdamai. Yesus adalah korban pendamaian. Amin. Makanya mati Yesus itu di atas kayu salib. Matinya bukan begini. Atau matinya begini. Atau matinya begini enggak. Ya, matinya begini. Direntangkan tangan. Satu tangan dikasih kepada Allah, satu dikasih kepada manusia yang berdosa. Berdamailah Allah dengan manusia yang berdosa. Itu saja korban pendamaian. 2 orang berseteru harus ada yang memperdamaikan. Berdamailah. Kita bermusuhan dengan Allah, dengan pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Bermusuhan dengan Allah. Tapi Yesus memperdamaikan. Amin. Berdamailah dengan Tuhan. Supaya hatimu damai. Ukurannya hati saudara. Apakah dosamu sudah diampuni atau tidak? Hatimu ukurannya. Kalau dosamu sudah diampuni, hatimu pun damai. Amin. Kalau belum damai, gelisah terus. Tidur gak bisa. Aduh, gak bisa. Hari ini terimalah damai. Amin. Lengkapnya damai sejahtera. Damai sejahtera artinya peperangan tidak ada lagi. Sebab damai itu telah dicapai. Sekali lagi. Damai sejahtera artinya peperangan tidak ada
lagi. Sebab damai itu sudah dicapai. Berdamai Allah dengan manusia. Tidak lagi konflik perang. Damai. Kemanapun kita pergi damai. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah hatimu. Amin. Jangan gelisah. Aduh bagaimana? Serahkan kepada Tuhan. Ayat terakhir. 1 Petrus 5 ayat 7. Perhatikan. Boleh ayat 5 mulai. 1 Petrus 5 ayat. Ya. Silakan. Boleh ayat 5 mulai. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 mulai. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Iya, bukan tanduk ya, tapi tunduk kepada orang tua, kepada ayah dan ibu. Saya lebih tinggi sekolahnya sudah pakai S saya, kamu mah ibu mah masih SD. Saya sudah S2, S apa lagi? S1, S2, S berapa? S Lidin. Ya, terus? Rendahkan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak mengasihani orang yang rendah hati. Terus? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan pasti ditinggikan. Kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada orang bisa merendahkan. Saya mau meninggikan. Ingat tuh, Paulus. Daud ya. Tuhan tinggikan dia kan. Jadi raja. Hebat tuh. Allah meninggikan. Seorang kecil, paling kecil itu. Dari 8 bersaudara itu paling kecil itu. Gak diperhitungkan. Tapi Daud, mata Tuhan tertuju kepada Daud. Amin. Kalau Tuhan meninggikan, tidak ada yang bisa merendahkan. Terus perhatikan. Adalah dan ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Siapa yang memelihara kita? Tuhan. Jadi kalau ada pencobaan, sakit, penyakit, serahkan sama Tuhan. Dia akan buat semua indah pada waktunya. Semua indah. Terus perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Terus. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dalam pergumulan melawan setan, iblis seperti singa. Tapi saudara juga singa. Amin. Kalau perempuan singa apa itu? Betina. Kalau laki-laki? Orang benar merasa aman seperti singa. Amin. Orang benar merasa aman seperti singa. Jadi singa-singa semua ya. Singa itu kuat, amin. Nggak gentar terhadap apapun. Nggak usah takut. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh setan mah pasti kalah lah dengan roh Allah yang ada pada kita. Mari kita berdoa pada Tuhan. Ya. Kita angkat sebuah lagu. Rohmu yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Dari awal kembali, yang bisa berlutut-berlutut. Kalau nggak bisa, boleh di kursi. Penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Amin. Dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Singkat saja. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Tuhan baik, berserah Tuhan baik penuh bagi di hadirat-Mu. Dia teramat baik. Kau ambil alih Dia yang bertanggung jawab untuk keselamatanmu, kebutuhanmu selama di dunia, kesehatanmu. Kepala yang bertanggung jawab. Dia yang menyelamatkan tubuh. Ketika sakit disembuhkan, ketika lemah dikuatkan, ketika dalam persimpangan ditunjukkan jalan. Di hadirat-Mu Kau Haleluya. ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati Haleluya. untuk jamahan-Mu, berserah penuh di Terima kasih buat firman-Mu Kau ambil alih yang menguatkan kami, memperdamaikan kami, membuka jalan, memberi kemenangan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Engkau yang bertanggung jawab untuk keselamatan kami, Tuhan. Engkau kepala, kami adalah tubuh-Mu, Tuhan. Engkau mempelai pria surga, kami mempelai wanita-Mu, Tuhan. Haleluya. Sering kami dalam kebingungan dan terjepit, Tuhan, menderita.
Kami bingung, Tuhan mau kemana kami pergi mengadu. Hari ini kami mendapat firman-Mu Tuhan. Engkaulah yang bertanggung jawab untuk kebutuhan kami, untuk keselamatan kami, untuk kesehatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. 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 Ya. Kita nyanyikan bagai tiang awan, tiang api. Ya. Kita bangkit berdiri. Seperti Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari tarik siang. hatiku selalu tenang di dalam Tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari tarik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan.
Kau menjaga. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Silakan duduk, sejenak kita berdoa. Kami yakin doa-doa kami yang kami panjatkan, penyembahan kami diterima oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kasih buah lagu, kita akan persembahan, kita nyanyikan nyanyian. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya, kuasa darah Yesus anak domba Allah adalah kuasa yang tidak bisa dikalahkan, yang memberi kemenangan, mujizat bagi kita. Kita doakan Nesa yang masa pemulihan, kemudian Pak Sitorus masa pemulihan, Mama Hendra, Mama Yesaya, Bu Ateng, Pak Ateng, ya. Ya, kita doakan supaya Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang lain nanti masih ada yang sakit bisa disebut ya. Kemudian hari Jumat kita ibadah Jumat Agung. Ya, di Cimindi 7.30. Ya, besok PA tetap ya, ada PA di Cimindi 7.30, Jumat Agung di sini 10.30 ya. Ya, diajak teman, keluarga, sahabat ya. Jadi Jumat kebaktian apa? Jumat Agung. Hari kematian Tuhan Yesus 10.30 ya. Di sini ya. Ya, itu hari Minggu ibadah kebangkitan. Kebangkitan, kemenangan. Mati bangkit ya. Ya, kita bangkit berdiri, kita doakan mereka yang sakit ya. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sakit. Kami berdoa buat Nesa yang dalam kesulitan pernapasan dan juga dibantu dengan alat-alat medis. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, Lazarus yang sudah berbau 4 hari 4 malam di dalam kubur bisa Engkau bangkitkan. Anak Jairus juga Engkau bangkitkan. Anak muda di Nain Engkau bangkitkan. Terlebih hanya sakit Engkau bisa pulihkan semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, pulihkan dia Tuhan. Segala roh-roh penyakit dan kuasa kegelapan penyakit apapun kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus.
berikan mujizat kesembuhan padanya. Kami juga berdoa buat Pak Sitorus, Tuhan pulihkan dia, biarlah baru menjalani operasi, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Mama Hendra, kami berdoa pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua ini tetap bergairah beribadah kepada Tuhan. Mama Yesaya juga tolong pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya dia bisa kembali melayani Tuhan. Juga kami berdoa buat Pak Ateng, Ibu Ateng, mohon belas kasih kemurahan-Mu, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hentarkan anak-anak-Mu pulang, jauh dekat ke rumah tujuan masing-masing. Jauhkan dari celaka, mara bahaya. Dan biarlah kami bersaksi membawa jiwa-jiwa kepadamu supaya banyak orang masuk dalam kerajaan surga. Pak RT kami, masyarakat sini berkati, Pak RW juga, Pak Lurah kami atau Pak Kepala Desa kami berkati, Muspika Ngamprah juga berkati, juga Bupati Bandung Barat berkati, juga Gubernur Jawa Barat berkati, juga Pak Presiden Joko Widodo berkati, MPR, DPR dari tingkat 1 sampai tingkat 2 dan pusat berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang saudaraku pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah, dan mujizat-mujizat Tuhan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.